Halo semua, selamat datang kembali di Chill FTC dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem perkatupan lagi. Yang dimana sistem perkatupan ini banyak digunakan di kendaraan-kendaraan umum, terutama di kendaraan sejuta umat. Yap, pasti kawan-kawan juga udah bisa tebak dengan sistem perkatupan ini, yaitu sistem perkatupan VVTi. Tapi banyak juga nih pasti yang masih bingung tentang VVTi ini. Mulai dari sistem kerjanya, kenapa bisa bikin irit, dan kenapa bisa bikin bertenaga. Tenang aja, pertanyaan kawan-kawan semua akan kita bahas di video kali ini, tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, loncengnya, dan juga tombol like-nya agar video-video seperti ini bisa bersaing di YouTube. Oke, ini dia pembahasan tentang VVTi. Seperti biasa, mari kita sedikit berkenalan dulu dengan sistem katup yang paling mainstream ini kan. Jadi, VVTi merupakan salah satu sistem perkatupan yang dikembangkan oleh Toyota, di mana VVTi ini bekerja dengan cara merubah sudut cam profile atau noken, dengan tujuan untuk memaksimalkan torsi dan juga power yang dapat dihasilkan oleh mesin, dengan acuannya kondisi, medan, dan juga beban kendaraan. Contohnya seperti lagi kondisi idling, beban berat, dan juga lagi kencang-kencangnya seperti di jalan tol tentunya, tanjakan, dan lain-lain. Di mana posisi camshaft ini akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan biar power dan torsi yang dihasilkan mesin bisa tetap maksimal, efisien, dan sesuai kebutuhan kan. Canggih bukan? Itulah alasan mengapa teknologi ini banyak dijadikan sebagai teknologi standar mesin sekarang ini. Teknologi VVTi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Toyota, yang mana dengan mengaplikasikannya di mesin monster yang legendaris yakni 2JZ, membuat teknologi ini menjadi sangat-sangat populer. Terbukti dengan kenyataan bahwa sebelum VVTi itu dilahirkan, ada VVT dari Toyota yang rilis di tahun 1991, dan sebenarnya masih ada teknologi-teknologi yang identik lainnya seperti VVT-Li, Dual VVTi, VVTi, VVTiW, dan Valvematic. Yang pastinya banyak di antara kawan-kawan semua yang asing dengan teknologi-teknologi tersebut karena nggak sepopuler VVTi, khususnya di Indonesia ini ya kan. Dan dikarenakan teknologi ini sangat terkenal dan juga sistem kerja dan part-partnya agak rumit yang membuat kita agak pusing dengan mekanisme dan juga fungsi-fungsi dari setiap partnya, biar nggak bingung, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan selanjutnya, fungsi dari setiap part dan juga sistem kerjanya. Untuk part-part yang wajib ada di sistem kerja VVTi ini, dimulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Yang pertama tentunya seperti biasa ada timing chain alias rantai keteng dan juga timing gear untuk sampel kita ini. Atau mungkin di kendaraan teman-teman yang lain juga ada yang pakai timing belt, tergantung dari desain mesinnya masing-masing. Dimana seperti biasa alat ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft menuju camshaft di bagian headnya. Lalu selanjutnya terdapat camshaft tentunya yang udah kita sebutin tadi, atau bangsa kita lebih suka memanggilnya dengan sebutan noken as. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih mendalam, di sini di bagian noken as ini kita bakalan melihat jalur-jalur oli. Nanti deh kita bakalan jelaskan fungsi dari jalur oli ini. Lanjut ke bagian depannya, di sini kita bisa melihat timing gear, tapi berbeda dengan timing gear yang biasa kita pakai. Timing gear pada teknologi VVTi ini jauh lebih kompleks dan ribet. Tapi justru disinilah titik sakti dari VVTi. Yuk kita bongkar aja ke dalamnya. Di sini part pertama yang langsung terhubung dengan camshaft atau noken adalah fan. Jadi camshaftnya itu nggak langsung terhubung dengan timing gear kan. Nah, terus untuk menahan fan ini agar tetap bisa bergerak mengikuti timing gear, maka dibuatlah fan house, yang fungsinya nanti untuk membatasi pergerakan dari fan dan camshaft atau nokennya sendiri. Karena fan house-nya ini akan langsung di-screw ke timing gear-nya kan, begitu. Jadi kesimpulannya fan house-nya ini fungsinya untuk membatasi pergerakan dari fan-nya aja ya kan. Sedangkan untuk mengatur posisi camshaft-nya dan fan ini dikendalikan menggunakan tekanan oli yang masuk ke dalam fan house-nya. Lanjut lebih detail ke dalamnya, kita bakal melihat seal yang berfungsi untuk menanggulangi kebocoran oli antara chamber kiri dan juga chamber kanan, retard chamber dan juga advance chamber. Dan ada juga pin yang berfungsi untuk mengunci posisi fan dan fan house saat idling. Dan ke bagian belakang fan, di sini kita akan melihat lubang-lubang saluran oli. Nah,
Itu dia komponen-komponen fan yang berada menempel dengan timing gearnya. Sekarang kita lanjut ke part-part elektroniknya kan. Part elektronik yang pertama tentunya adalah ECU atau ECU, dimana pasti kawan-kawan semua tahu kalau ECU ini adalah dalang atau otak dari segala proses kerja mesin, termasuk PVTi ini kan, yang menentukan kapan dan seberapa banyak posisi fan harus digeser. Tapi ECU juga nggak bekerja sendiri kan. ECU butuh anak buah yang memberikan data yang kredibel sebelum memutuskan tindakan selanjutnya, yaitu sensor posisi crankshaft dan juga sensor posisi camshaft. Data-data yang dikirimkan dari dua anak buahnya inilah yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh ECU. Setelah ECU tahu selanjutnya harus melakukan apa, barulah ECU memberikan sinyal menuju part elektronik selanjutnya yang dikenal dengan nama OCV atau Oil Control Valve, yang berfungsi untuk mengatur arus oli yang datang dari pompa di bawahnya. Sebenarnya sih masih ada lagi beberapa part yang ECU butuhkan untuk mengeluarkan potensi mesin dengan sistem VVTi ini. Mulai dari data sensor suhu, mass airflow yang membaca kadar oksigen dan juga aliran udara yang masuk, dan juga posisi throttle body. Tapi karena nggak terlalu prinsip, jadi kita skip aja ya kan. Oke, itu dia untuk part-part dan fungsi dari setiap part tersebut. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya sebenarnya nggak ribet-ribet amat, di mana ECU atau ECU akan membaca semua data yang dikirim dari sensor-sensor, dan data-data ini yang nanti akan diolah oleh ECU untuk melanjutkan sinyal ke OCV. Kira-kira OCV-nya mau digeser ke arah mana? Memperlambat bukaan katup atau mempercepat bukaan katupnya. Atau langkah ini biasa disebut dengan rotasi retard dan advance. Begitu hitungannya udah didapat, baru deh ECU memutuskan. Kalau misalkan bukaan mau dipercepat, maka jalur oli yang dibuka ke arah advance chamber, dan oli dari arah retard chamber kembali turun ke carter. Dan begitu juga sebaliknya kan, yang dimana suplai oli ini sudah tentunya bakalan merubah posisi camshaft terhadap timing gearnya. Jadi untuk penjelasan lebih simpelnya gini ya kan, sensor-sensor kirim sinyal ke ECU, terus datanya diolah oleh ECU gerakin OCV, dan tekanan oli yang masuk dialirkan oleh OCV ke retarder chamber atau advance chamber tergantung dengan kebutuhan, yang dimana oli ini akan menggeser posisi fan dan camshaft-nya. Nah, apa efek dari merubah posisi camshaft ini? Efeknya itu untuk mengefektifkan kapasitas mesin kan. Misalnya nih, kalau mesin 4 silinder 1500 cc itu dengan kapasitas 1000 cc udah cukup untuk idle, maka di posisi idle ini, udara yang masuk ke dalam mesin bakal dibalikin lagi ke jalur intake sampai tinggal 1000 cc dengan cara memperlambat penutupan katup. Begitu juga dengan bahan bakar yang disuplainya, bakalan disesuaikan dengan kebutuhan 1000 cc kan. Dan pada prakteknya, VVTi ini udah disetting supaya mesin dapat menanggulangi 5 kondisi. Pertama posisi idling, beban ringan, beban berat, RPM sedang dan beban berat, dan juga RPM tinggi dan beban berat, seperti tabel chart kita ini. Contohnya kayak gini. Kalau lagi idling, posisi camshaft-nya diputar ke paling lambat. Terus masuk ke beban ringan, camshaft-nya akan dimajukan. Beban sedang sangat maju. RPM sedang sama paling maju juga. Dan RPM tinggi posisi di tengah sama dengan kondisi beban ringan. Nah, kurang lebih seperti itulah kan sistem kerjanya. Jadi kalau VTEC yang udah kita bahas di video sebelumnya itu berfungsi untuk memaksimalkan udara yang masuk. Contohnya mesin 1500 cc standar dibikin sebertenaga mesin 1800 cc. Nah, kalau di VVTi ini fungsinya untuk mengefisienkan, di mana mesin 1500 cc bisa seirit mesin 1300 cc. Bahkan diharapkan bisa lebih irit lagi kan, begitu. Dan di samping itu juga dengan penggunaan daya mesin yang pas tentunya akan meningkatkan efisiensi thermal yang ujung-ujungnya bisa membuat VVTi itu dapat meminimalisir polusi udara dengan lebih baik dibandingkan dengan mesin yang nggak pakai VVTi. Oh iya, kalau agan-agan lihat cam di sebelahnya itu dual VVTi ya kan?
Sistem kerjanya sama aja kok, yang beda chart path timingnya aja. Tenang aja, 3D modelnya udah jadi. Jadi kapan-kapan kita bahas juga dual VVTi. Oke, biar banyak pertanyaan, kita rasa cukup untuk video kali ini. Untuk kawan-kawan yang masih punya pertanyaan, jangan ragu langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Begitu juga kalau ada yang mau mengkoreksi, karena kita juga di sini masih sama-sama belajar kok, jadi nggak perlu ragu-ragu. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video, and thanks for watching. Halo kawan-kawan semua, kita mau numpang ikut promosi nih. Untuk kawan-kawan yang lagi cari green screen murah, untuk keperluan daring, kelas online, dan lain-lain, sekarang kita udah sediain di online shop kita Gan. Green screen yang harganya nggak sampai 10 ribuan aja. Untuk kualitasnya walaupun murah, nggak perlu diraguin kok. Karena kayaknya ini sama kayak yang kita pakai di channel FT Share dan juga FT Play. Jadi nggak perlu ragu, langsung di order aja Gan. Dan kita juga punya produk-produk lain dengan harga tangan pertama tentunya, yang pastinya agan-agan masih bisa jual lagi. Untuk kawan-kawan yang tertarik, langsung aja cek link online shop kita di kolom deskripsi di bawah ya Gan.